Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengemukakan sebuah kisah nyata yang saya saksikan sendiri dan juga saya ikut serta mengalaminya ketika saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekah tahun 2015 lalu. Sobat DB, saya pergi sendirian. Tidak ada teman, tidak ada sanak saudara. Saya sengaja pergi sendirian saja. Sesampai di Mekah, saya satu kamar dengan 3 orang teman. Yang 2 orang dia kakak beradik, berasal dari satu kampung. Sedangkan 1 orang lagi berasal dari Jakarta. Yang 2 orang itu katanya dia berasal dari Jawa Barat. Saya berasal dari Sumatera. Suatu malam ketika akan melaksanakan sholat Isya, teman saya yang 2 orang beradik kakak, dia tidak pergi sholat Isya ke Masjidil Haram. Mereka berdua sholat di hotel saja. Kami pergi berdua dengan teman saya yang satu lagi ke Masjidil Haram. Hotel kami tak berapa jauh dari Masjidil Haram. Ketika kami keluar hotel, lantas berjalan menuju Masjidil Haram. Di tengah perjalanan ada serombongan perempuan, mungkin dari Turki dia. Mereka berpakaian serba hitam dan bercadar. Mereka berpapasan dengan kami. Saya dikejutkan oleh celetuk teman saya itu yang mengatakan, "Hai, ini boleh juga ini," katanya. Lantas saya melarang, "Jangan bicara begitu di sini. Ini adalah tanah suci." Tetapi tidak sampai beberapa detik saya selesai bicara demikian, saya berjalan agak ke pinggir jalan. Lantas teman saya ini berjalan mendekat ke perempuan itu di teras toko-toko yang berjajaran di sepanjang pinggir jalan. Namun tiba-tiba tumpukan koper-koper besar yang ada di pertokoan itu, di samping juga gulungan-gulungan karpet yang berjejer di sepanjang pertokoan itu, serentak jatuh tiba-tiba. Waduh, nyaris menimpa teman saya itu. Kalau saja koper-koper besar yang onggokannya amat tinggi itu ditambah dengan gulungan-gulungan tikar yang berjejer itu menimpanya, kemungkinan besar dia bisa patah-patah oleh tumpukan koper dan gulungan-gulungan karpet-karpet yang tebal-tebal itu. Dia cepat lari ke tempat saya dan saya minta dia baca astagfirullah. Dia diam dan kami langsung berjalan lagi melangkah menuju Masjidil Haram. Sesampai di dekat Masjidil Haram, ketika kami akan masuk ke dalam Masjidil Haram, tinggal beberapa langkah lagi menuju pintu masuk. Dia bicara, "Orang bilang banyak tersesat di sini. Kalau begini mana bisa sesat? Jangan bilang begitu," kata saya. Tapi sekejap mata saja kami kehilangan pintu masuk. Dan tiba-tiba di depan kami ada semacam karang terjal. Dan
Di sisi karang terjal itu ada beberapa orang yang berpakaian serba putih, laki-laki, badannya tinggi-tinggi hitam. Lantas dia ada satu orang yang bicara, "Bapak dari Indonesia," katanya. "Iya," saya bilang, "dari Indonesia." "Saya juga dari Indonesia, saya dari Pulau Jawa," katanya. "Dari Jawa Timur," katanya. Lantas saya bertanya, "Kemana jalan ke Masjidil Haram? Kami mau sholat isya." "Oh, ini saja jalan, terbentang jalan kelihatannya. Jembrang saja ke sini, sampai di Masjidil Haram. Masuklah ke dalam masjid," katanya. Begitu orang itu bicara, kami langsung melangkah. Tetapi tiba-tiba teman saya ini langsung bicara lagi. "Wah, ini dekat. Masa ini bisa tersesat lagi? Ini kan pintu Masjidil Haram," katanya. Saya bilang, "Jangan bicara begitu, nanti tersesat lagi." Tiba-tiba kami begitu melangkah, ketemu dengan jejeran WC yang sangat panjang. Tiap-tiap WC itu ada yang menungguinya. Dia berbaju putih, bersorban merah, petak-petak putih. Tiba-tiba kami panik di sana. "Kemana ini, kok kesini kita perginya?" "Oh ya, kenapa kok kita sampai sini?" katanya. Tiba-tiba ada satu orang lagi, laki-laki yang bertanya, "Kamu dari Indonesia?" katanya. "Ya, kami dari Indonesia." "Saya juga dari Indonesia. Saya dari Jawa Barat," katanya. Saya tanya, "Mana jalan masuk ke Masjidil Haram?" Lantas dia lihat lagi, ini masuk ke sini langsung ke masjid. Di seberang itu kan Masjidil Haram, katanya. Lihat memang terentang jalan ke Masjidil Haram. Jalan lagi. Tetapi lagi-lagi teman saya ini bicara, "Wah, kita tidak akan bakalan tersesat lagi. Ini kan sudah bisa, ini kan beberapa langkah saja ke dalam masjid." Saya tarik bajunya, "Jangan kamu bicara begitu. Nanti kita kesasar lagi. Kita udah lelah ini," kita bilang. Kebetulan dia panggil bapak ke saya sebut namanya aja sebab dia jauh lebih muda dari saya usianya. Tetapi begitu dia bicara, kami tersasar ke sebuah lapangan. Di sana banyak tiang-tiang bangunan yang belum siap. Di depannya ada tanah kosong. Saya ini di mana? Terminal ini itu apa? Saya bilang. Sampai di sana saya minta, "Kita sudah tersasar. Ini kita mari minta ampun." "Minta ampun gimana?" katanya. "Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah terkabur. Allah marah dengan orang yang terkabur. Orang yang terkabur itu sombong," saya bilang. Dan saya lihat jam tangan saya sudah di angka 11. Waduh, sudah malam sekali. Sholat Isya belum. Akhirnya kami berdoa di sana, mohon ampun kepada Allah. Saya berdoa dengan suara keras. Saya minta dia mengikuti. Diikutinya. Begitu selesai kami berdoa. Begitu kami melihat ke kanan. Ternyata di depan kami itu gerbang masuk ke Masjidil Haram. Kami langsung masuk ke dalam masjid. Sesampai di masjid, saya langsung sholat sunat sendirian. Begitu saya selesai sholat sunat, saya melihat ke kiri, ke kanan, saya lihat belakang, teman saya hilang. Tidak ada dia. Saya sudah berpikir kemana teman saya tadi pergi. Tetapi setelah saya lihat tidak ada juga dia. Selesai saya sholat Isya, selesai saya zikir, saya pulang ke hotel. Ternyata di hotel juga dia tidak ada. Ketika saya tanya kepada teman saya yang 2 orang tinggal di kamar, katanya dia juga belum pulang. Waduh, kemana teman saya tadi? Saya berpikir positif saja, mungkin dia tidur di masjid sambil berzikir. Sebab banyak orang yang di masjid itu sampai pagi. Singkat cerita, begitu azan subuh terdengar, saya juga pergi sendirian ke Masjidil Haram. Teman saya yang 2 itu juga tidak pergi, saya pergi sendirian. Tetapi tidak saya temukan juga teman saya yang tadi malam. Dan selanjutnya saya pulang ke hotel kembali selesai sholat subuh. Sesampai saya di hotel, tiba-tiba saya melihat teman saya itu telah ada di hotel. Begitu saya datang, dia lantas menangis
mengambil tangan saya dan memohon maaf pada saya. Katanya, begitu dia semalam sama-sama masuk dengan saya ke masjid, ketika dia melihat ke kanan, dia melihat ada api besar. Dan panasnya bukan main. Dia seakan-akan tergelincir ke api besar itu. Api itu seperti di dalam lubang. Dan dia berada di tepi lubang itu betul. Panasnya bukan main. Dia katanya meraung-raung di sana, menangis di sana. Tetapi orang di masjid itu tidak ada yang pedulikan dia. Tapi dia tidak bisa bergerak dari dekat api itu. Pagi harinya ternyata dia bangun. Dia sedang tertidur di masjid tersebut. Dia terbangun ketika azan subuh di Masjidil Haram telah berkumandang. Sehabis dia bercerita tentang kejadian yang dia alami malam itu, saya tanyakan kepadanya, adakah yang kira-kira menyebabkan kamu begini? Kata saya berupaya untuk bertanya dengan tidak menyinggung perasaannya. Lantas dia menarik tangan saya, pergi keluar hotel, dan di sana dia bicara kepada saya. Dia dulunya sangat doyan minum minuman keras. Sampai matanya buta selama 2 tahun. Karena kebanyakan minum minuman keras. Dan dia juga berjualan atau berbisnis minuman keras itu. Tetapi setelah dia sembuh, dia diminta oleh istrinya untuk pergi melaksanakan ibadah umrah ini. Istrinya lah yang menyebabkan dia pergi melaksanakan ibadah umrah ini. Dan katanya sekarang ini dia benar-benar merasa telah sadar bahwa berbisnis barang haram, berbisnis minuman keras, apalagi turut meminum minuman keras, memang dilarang oleh Islam. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengatakan, mohon doakan saya Pak, setelah saya nanti sampai di Indonesia, saya benar-benar tidak berbuat dosa lagi. Saya benar-benar menjadi orang yang menyadari bahwa berbuat dosa itu tidak baik. Berbisnis barang haram itu tidak baik. Dan kisah ini akan saya ceritakan kepada istri saya, kepada sanak saudara saya, kepada anak-anak saya. Setiba saya nanti di Indonesia. Ungkapnya sambil mencucurkan air mata. Itulah sebuah kisah Sobat DB. Dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terutama di dalam berbisnis, di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon doa Sobat DB agar saya menceritakan ini tidak menjadikan saya ria dan tidak membuat saya berdosa. Saya doakan seluruh pemirsa semoga menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.